Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara wa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bunyal Islam ala khamsin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa iqamus shalah wa ita'iz zakah wa syaum ramadan wa hijjul bait. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di pagi yang begitu indah ini tidak ada alasan bagi kita untuk tidak membesarkan nama Allah. Allahu akbar. Kenapa? Jawabannya sederhana. Karena ternyata sampai saat ini kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah. Betapa tidak di saat yang lain sibuk dengan urusan dunia, pagi hari ini kita bersama-sama bisa membesarkan nama Allah, bertakbir, bertahmid dan bertahlil. Allahu akbar, walillahil hamd. Tidak ada alasan bagi seorang muslim untuk tidak patuh dan taat pada Allah. Kita bersyukur. Kenapa? Karena pada tahun ini saudara-saudara kita umat Islam di seluruh dunia diberi kesempatan oleh Allah untuk datang ke Baitullah melaksanakan ibadah haji. Pertanyaan berikutnya, mohon maaf, kira-kira kalau kita mengaku seorang muslim, kepingin apa mboten berangkat haji? Insya Allah. Mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya dengan kebesaran Allah dan keagungan asma Allah, siapapun yang hadir pagi hari ini diberi kesempatan untuk bisa menunaikan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, walillahil hamd. Pertanyaannya, panjenengan masih menyimpan perasaan, Pak, kok di Indonesia ini sering sekali ada perbedaan? Kira-kira ada enggak perasaan seperti itu? Ada. Kemudian pertanyaan berikutnya, Pak, jane sing bener sing ndi? Bapak Ibu, Allahu akbar, walillahil hamd. Orang beragama itu dalam mentaati aturan agamanya, satu yang harus dicatat. Ketika dia harus melakukan ibadah apapun, maka dia harus pakai pijakan ilmu. Al-Quran menyebutnya, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Inna sam'a
wal basyara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Surat Al-Isra 17 ayat 36. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Supaya panjenengan tidak gampang menghakimi orang lain. Merasa benar harus, tapi merasa paling benar jangan. Paham maksud saya? Merasa benar harus, nek gak bener lapo dilakoni. Gak bener kok dilakoni. Elok-elokan, tidak boleh. Tapi menganggap orang lain salah juga tidak dibenarkan. Karena itu ketika kita melakukan ibadah apapun, Al-Quran mengatakan wala takfu, jangan sekali-kali kamu mengikuti apapun, terutama masalah ibadah, tanpa ilmu. Kenapa? Karena Allah memberi kita fasilitas untuk memahami segala macam ibadah apapun dengan apa? Telinga, mata, dan hati. Telinga untuk mendengar. Pak, kulo kok mireng. Kenapa? Di Mekah wukufnya kemarin. Wukuf itu apa? Wukuf itu kuncinya ibadah haji. Tidak sah orang berangkat haji kalau selama melaksanakan ibadah haji tanggal 9 Dzulhijjah tidak wukuf di Arafah. Kita dengar itu. Karena sekarang antar semua benua tidak ada batas dan tidak ada jarak. Apa yang terjadi di belahan dunia manapun kita tahu. Kalau saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji wukuf di Arafah kemarin, berarti hari ini hari raya. Alhamdulillah kita juga ikut hari raya. Diperkuat lagi kemudian dengan beberapa ahli yang mengatakan bahwa hari Kamis yang lalu itu sudah muncul bulan. Pak gak ketok nanti. Nah, para jamaah, saya sampaikan sekali lagi, inilah pentingnya orang berilmu. Tapi sekali lagi, tidak ada alasan kita untuk kemudian mengatakan, kon salah, sing bener aku. Biarlah orang beramal, biarlah orang beribadah sesuai dengan kapasitas keilmuan yang mereka tahu. Yang tidak boleh dalam agama ikut-ikutan. Itu saja yang pertama. Allahu Akbar walillahil hamd. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di saat saudara kita menunaikan haji, kita hari ini ada di sini. Pertanyaan berikutnya, adakah amalan terbaik di hari raya Kurban yang paling dicintai Allah? Ada. Apa itu? Jawabnya menyembelih hewan kurban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum saya katakan bahwa ibadah kurban itu adalah ibadah yang sangat dicintai Allah di saat hari raya Kurban, saya mau cerita sedikit tentang datangnya risalah kurban itu. Yang kemudian jadi panutan adalah ditunjukkan oleh Allah lewat sejarah kehidupan Nabiullah Ibrahim. Ibu-ibu perlu tahu ini. Bapak ibu jamaah rahimakumullah. Ibrahim alaihissalam sosok manusia hebat pada zamannya. Dia berani menantang tirani kekuasaan otoriter pada zamannya raja yang bernama Namrud. Namrud itu kejam. Dia bikin patung berhala, mulai dari yang besar sampai yang kecil-kecil. Semua rakyatnya harus menyembah patung. Tapi Ibrahim tampil luar biasa. Dia habiskan semua patung, kemudian tersisa satu yang paling besar. Maka Namrud marah. Ini pasti perlakuan Ibrahim. Tapi Ibrahim dengan kecerdasannya mengatakan,
tanya itu sama patung yang gede. Toh kapaknya ada di dia. Semakin marah karena Namrud merasa dilecehkan. Akibatnya resikonya para jemaah, Ibrahim dibakar hidup-hidup. Kira-kira kita pernah tidak dapat ujian seperti ini? Insya Allah tidak. Tapi Allah itu tidak pernah membiarkan hambanya yang bersungguh-sungguh di jalan Allah. Ibrahim dibakar hidup-hidup, tidak tersentuh satupun seluruh badannya dari api. Ketika Allah katakan, wahai api, dinginlah, maka Allah yang maha kuasa mampu melakukan itu. Selesai belum? Sampai pada akhirnya dia merindukan hadirnya seorang anak. Doa yang dipanjatkan, coba siapapun yang belum pernah menginginkan, yang ingin kehadiran seorang anak, tiru Nabiullah Ibrahim. Apa doanya? Rabbi habli minasyalihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku seorang anak yang saleh. Lama sekali ditunggu sampai lahirlah seorang anak yang bernama Ismail. Para jemaah, begitu lahir dibawa ke padang pasir yang waktu itu tidak ada tanda-tanda kehidupan. Di padang pasir ditaruh berbekalan yang sederhana. Setelah beberapa hari habis. Dilalah setelah habis, ada perintah dari Allah, tinggalkan anak dan istrimu di tempat ini. Ibu baru melahirkan, ditinggal di padang pasir, kira-kira gremeng no mboten? Gak gremeng tok. Bojo model opo sampean Pak ngoten nggih. Nah, tapi karena perintah Allah, kata kuncinya Allah hanya ingin menguji, lebih cinta mana Ibrahim antara aku dan anaknya. Maka peristiwa yang terjadi, begitu ditinggal oleh suaminya, sang istri kemudian lari mengejarnya. Ibrahim seorang ayah yang lama merindukan seorang anak, dikaruniai anak. Setelah lahir ditinggal di padang pasir, istrinya menjerit. Sebaliknya Ibrahim sebagai seorang ayah, hatinya juga menjerit. Dia langkahkan kaki terus tinggalkan anak dan istrinya, dikejar oleh istrinya, ditarik bajunya. Apa maumu wahai suamiku? Kau tinggalkan aku di tempat yang tidak ada tanda-tanda kehidupan. Sementara perbekalanku sudah habis. Ibrahim yang hatinya menjerit, tidak mampu menjawab. Akhirnya sang istri bertanya, apakah ini perintah Allah? Maka dijawab dengan anggukan tanpa bersuara. Dilepas pegangan bajunya. Sang istri lari kembali ke anaknya. Anak yang masih bayi yang kehausan menangis meraung-raung. Sang ibu semakin bingung. Dia harus lari dari Bukit Safa sampai Bukit Marwah sebanyak 7 kali hanya untuk mencari air. Karena air susunya sudah habis. Para jemaah, saya beritahu yang pernah datang ke Baitullah. Hari ini kalau umat Islam datang umrah ataupun haji, yang namanya sa'i dari Safa ke Marwah itu di dalam gedung ber-AC. Dan disiapkan air zam-zam di setiap pojok tempat. Setiap kita haus tinggal menepi kemudian minum. Waktu itu Siti Hajar harus lari dari Safa ke Marwah di bawah terik matahari. Coba bayangkan. Ibu, sekali lagi, Allah tidak pernah membiarkan hambanya yang bersungguh-sungguh memperjuangkan dan berkorban untuk agamanya. Setelah 7 kali berlari dari Safa ke Marwah, tiba-tiba dengan kekuasaan Allah muncullah pancaran air zam-zam
di kaki Ismail yang sampai hari ini bisa kita rasakan. Allahu Akbar walillahil hamd. Selesaikah ujian Ibrahim? Belum. Setelah ditinggal bertahun-tahun, dia rindu pada anak dan istrinya. Dia kaget karena anaknya begitu ganteng, begitu menawan. Dan sudah ada kehidupan sebuah komunitas yang luar biasa karena muncul air Zam-Zam. Tiba-tiba Allah perintahkan, wahai Ibrahim, kurbankan anakmu. Coba, kita tidak bisa bayangkan bagaimana jeritan hati seorang ayah, bagaimana penderitaan seorang ibu ketika bayi baru lahir ditinggal di padang pasir. Begitu menginjak remaja harus dikorbankan. Allahu Akbar walillahil hamd. Yang menarik para jamaah, Allah itu hanya ingin melihat sejauh mana kesetiaan seorang hamba kepada Tuhannya. Disampaikan berita itu kepada anaknya, wahai anakku, dalam mimpiku kulihat aku mengorbankan engkau karena perintah Allah. Bagaimana pendapatmu? Karena hasil pendidikan yang luar biasa dari seorang ibu, saya katakan, ibu, maaf ya, seorang wanita begitu jadi ibu, lesannya begitu berharga. Doanya tidak ada hijab dengan Allah. Kalau ibunya baik, pasti insya Allah anaknya jadi baik. Pak, bapak, ibu, bapak itu menjadi penopang utama dalam keluarga, urusan nafkah dan teladan. Tapi sebaik-baik seorang ayah, jika ibunya tidak mengikuti jalan kebenaran, hampir pasti tidak akan pernah bisa melahirkan generasi yang baik. Baca dengan saya beri contoh. Nabi Nuh, anaknya kafir karena ibunya tidak mendukung perjuangan ayahnya. Nabi Lot sama. Tapi Fir'aun, perhatikan, Fir'aun yang jelas-jelas manusia paling dolim, paling biadab. Istrinya adalah seorang wanita salihah yang bernama Asia. Tanpa anak yang lahir dari rahimnya, seorang Asia, karena dia taat kepada Allah, dia mampu melahirkan generasi sekelas Nabi Musa alaihissalam. Allahu Akbar walillahil hamd. Karena itu saya sampaikan pada ibu-ibu, tolong kalau ingin jadi anak saleh, jangan pernah berhenti lesannya mendoakan anaknya di setiap kesempatan. Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Cerita berikutnya, akhirnya sang anak bilang, wahai ayah, laksanakan. Mudah-mudahan aku termasuk anak yang sabar. Pergilah mereka berdua mencari tempat supaya tidak ketahuan sang ibu. Ketika yakin itu datang perintah dari Allah, maka seorang anak dibaringkan di tempat pembaringannya. Kemudian karena dia tidak rela dan tidak tega melihat anaknya, ditutuplah mata sang ayah. Begitu mau dipenggal, Allah tetaplah Allah yang tidak pernah membiarkan hambanya. Sungguh kejadian luar biasa. Apa kata Allah? Cukup Ibrahim, kau telah ikuti semua perintahku. Kau telah lulus ujian dan diganti oleh malaikat Jibril. Ismail ditarik dan diganti seekor domba. Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya hampir tidak sanggup cerita tentang kehidupan Ibrahim. Tetapi yang ingin saya garis bawahi, hari ini
Ketika Nabi mengatakan tidak ada amalan yang terbaik yang lebih dicintai Allah kecuali menyembelih binatang kurban, kita masih sering mengatakan duit sing dineh, Pak. Saya beritahu khusus para perokok. Sehari 20.000, sebulan 600.000, 1 tahun 7.200.000. Hari ini kita diminta oleh Allah patungan sapi lo cuma 3.100.000. Gitu masih bilang duit sing dine, Pak. Merokok oke. Kurban no. Nah terus gimana? Karena itu saya katakan, masyarakat muslimin enggak tahu grafiknya naik apa turun. Kalau menurut saya tahun ini turun. Betul, Pak ya? Enggak. Kenapa? Pandemi, Pak. Kurangkah kita menghitung banyaknya nikmat Allah? Apa kata Allah? Inna a'tainakal kautsar washolli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Coba perhatikan. Sungguh telah banyak nikmatku yang kuberikan kepadamu. Allah hanya minta 2 saja. Fasholli lirabbik, maka tegakkan salat untukku, kata Allah begitu. Yang kedua, wanhar, berkurbanlah. Pak, Bu, yang sudah hidup 50 tahun, 60 tahun, bahkan 70 tahun belum pernah kurban. Pertanyaannya sederhana. Haji wajib tapi dereng budal. Umrah belum sempat. Kurban gak tahu. Terus kita mau bicara apa tentang kualitas hidup kita sendiri? Tetap penjenengan bilang, Pak, duit sing dine. Hitunglah banyaknya nikmat Allah. Wa in ta'udzu nikmatullah la tuhsuha. Jikalau kamu mau menghitung banyaknya nikmat Allah, dijawab oleh Allah, la tuhsuha, sungguh kamu tidak akan pernah mampu menghitungnya. Apakah berkurban itu mengurangi harta? Saya jawab, tidak. Kurban itu dari kata qoriba yaqrubu, kurbanan itu artinya upaya sungguh-sungguh mendekat kepada Allah. Kalau sudah dekat, panjenengan gak njaluk dikai. Gara-gara dekat dengan Allah. Enggak percaya? Bapak, panjenengan punya anak sekolah. Karena dekatnya ikatan batin antara orang tua dan anak, anak sepatunya jebol, gak ada yang ngomong ditukar nih. Tapi kalau anaknya jauh, enggak nampak oleh mata, dan anak tidak pernah punya perhatian pada orang tua, kira-kira Anda tidak ikatan batin? Sama dengan Allah. Apa kata Allah? Wa idza sa'alaka ibadi anni wa inni qarib ujibu da'watan da'i idza da'an fastajibu li wal yu'minu bi. Coba. Wahai Muhammad, jika ada hambaku bertanya tentang aku, kata Allah begitu, katakan aku tuh dekat sekali. Kalau dekat, ujibu dakwatan da'i dadaan, aku akan kabulkan semua permintaan hambaku kalau dia minta kepadaku. Syaratnya dekat saja. Dan hari ini awal untuk mendekatkan diri kepada Allah lewat ibadah kurban. Bon, Pak, mau kurban, terus anak saya mau masuk sekolah, terus mau bayar uang sekolah, Pak. Penting mana bayar sekolah sama kurban? Pertanyaannya bagus. Saya beritahu, Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya. Bandingkan dengan Ibrahim yang rela mengorbankan anaknya, tapi sekali lagi Allah tidak akan pernah membiarkan. Kalau penjenengan hari ini, tahun ini ikut kurban, masih ada waktu. Sekarang 3 hari lagi, 4 hari. Pulang nanti bicarakan dengan keluarga. Masuk Pak, urip besok tahun tak tahu kurban. Ada lagi yang protes. Pak, tahun depan masih ada hari raya. Ada. Tapi siapa yang menjamin tahun depan kita masih hidup? Pak, saya sudah jadi panitia. Jadi panitia kok bangga. Ikut kurban? Enggak. Saya tiap tahun hanya jadi panitia, Pak. Boleh, boleh. Tapi akan lebih indah kalau panjenengan mau berkorban. Jangan pernah bangga, Pak. Alhamdulillah tahun ini saya dapat bagian 5 kilo. Dikai nggih, seneng.
Kurban boten. Bolak-balik seneng dikei tapi ndak pernah memberi. Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa yang saya katakan tidak bermaksud memaksakan kehendak. Saya hanya beritahu kalau panjenengan kurban tahun ini, apa kata Nabi? Allah mencintai orang-orang yang rela berkorban. Nanti di akhirat semua bulu hewan yang kita kurbankan, kuku dan semua anggota tubuhnya akan menjadi saksi di hadapan Allah. Dan ketika kita menyembelih hewan kurban, sebelum darah jatuh ke tanah, Allah sudah menerima ketaatan dan ketakwaan kita. Allahu Akbar walillahil hamd. Karena itu saya sampaikan sekali lagi, para jamaah, tidak ada pengorbanan yang sia-sia. Ketakutan akan kekurangan karena berkorban itu menandakan bahwa kita tidak ingin dekat dengan Allah. Mudah-mudahan Allah melapangkan rezeki kita, amin. Yang belum punya kerentek ingin korban, masih ada kesempatan 4 hari. Tidak tahu, saya belum lihat sapi, barangkali besok datang. Jadi kalau hari ini panjenengan belum punya keinginan, pulang nanti tolong diskusi dengan keluarga, sampaikan kepada semua anggota keluarga. Bisa jadi setelah mendengar pencerahan ini panjenengan ada kerentek ingin berkorban. Mudah-mudahan sekali lagi Allah lapangkan rezeki kita, semua jamaah bisa melaksanakan ibadah kurban. Yang kedua, mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya Allah lapangkan jalan untuk bisa datang ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita berdoa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ya Allah, kami datang dan berkumpul di tempat ini untuk memohon ampunan-Mu ya Allah. Ampuni segala salah dan dosa kami, ampuni segala salah dan dosa kedua orang tua kami, ampuni segala salah dan dosa orang-orang mukmin dan mukminat semuanya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang benar itu nampak benar. Jika kurban memang benar, berilah kami kemampuan untuk bisa melaksanakannya. Tunjukkan kepada kami ya Allah yang salah itu nampak salah, dan berilah kami kemampuan untuk tidak melakukan kesalahan. Ya Allah, lapangkan rezeki kami ya Allah, mudahkan kami untuk bisa berbuat kebaikan di jalan-Mu. Hari ini adalah hari terbaik untuk melaksanakan ibadah kurban. Karena itu ya Allah, berilah kami rezeki yang berlimpah, yang berkah, dan berilah kami kesempatan untuk bisa melakukan ibadah kurban. Ya Allah, saudara kami hari ini sama dengan kami sedang berhari raya di tanah suci. Berilah mereka kesehatan lahir batin, mudahkan ibadahnya, dan kembalikan mereka ke tanah air dengan membawa haji mabrur. Ya Allah, kami yang hari ini masih ada di tempat ini, berilah kesempatan secepatnya sebelum ajal datang menjemput. Berilah kami kesempatan untuk bisa datang ke Baitullah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.